Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah baik keberkahan usia kita dan juga keberkahan waktu kita. Tema hari ini adalah bahayanya perut. Bahayanya perut atau kewajiban menjaga perut. Ternyata perut itu banyak sekali madorotnya, Pak. Bukan perutnya sebenarnya, isinya itu. Kadutnya itu, yang di dalamnya itu. Sebagai salah satu bagian terpenting dalam menjaga ketakwaan bagi seseorang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuju Allah itu harus ditempuh dengan berbagai macam tanjakan dan rintangan. Dan di antara rintangan itu adalah salah satunya perut, ya. Kewajiban atau hendaknya kita menjaga isi perut kita supaya perjalanan menuju Allah itu lancar. Perjalanan menuju Allah itu lancar, tidak terhalang oleh hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu bahan bakarnya adalah isi perut. Hawa nafsu itu bahan bakarnya isi perut. Kadut, ya. Jadi kemarin sebelumnya kita membahas bahwa hawa nafsu itu bisa kita tundukkan dengan 3 cara. 1, mengendalikan perut sebagai bahan bakar dari hawa nafsu itu. Ya. Yang kedua adalah memperberat diri dengan ibadah supaya kita capek dengan kebaikan dan tidak ada kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah karena capek dengan ibadah ke ibadah berikutnya. Yang ketiga baru berdoa, minta supaya dikokohkan, dikuatkan dalam istiqomah. Sabit qulubana ala dinik atau sharif qulubana ila ta'atik. Nah, karena cara mengendalikan nafsu itu salah satunya dengan menjaga perut, maka Imam Ghazali memasukkan indera perut itu atau anggota badan yang satu ini yang bernama perut itu sebagai salah satu fokus yang harus kita jaga manakala kita ingin menuju dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi seorang hamba Allah yang sesungguhnya. Karena kitab kita kan Minhajul Abidin. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan saya bacakan bagaimana ungkapan Al-Ghazali tentang perut ini. Summa alaika ya talibal ibadah bihifdzil batan wa islahihi. Wahai engkau para abidun, orang-orang yang sedang fokus dalam ubudiyah melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala, hendaknya engkau menjaga perut dan memperbaikinya. Fa innahu asyakul a'dha islahan, karena dia adalah anggota badan yang sulit diperbaiki. Ya, apa buktinya? Buktinya Nabi SAW dulu pernah bersabda, akan tiba masa di mana orang nggak peduli yang dia makan itu haram atau halal. Yang dia ambil itu haram atau nggak peduli. La yubali aminal halal aminal haram. Nggak peduli lagi gitu.
baik haram secara zatnya maupun haram secara sifatnya atau cara memperolehnya. Kadang-kadang kita hanya fokus kepada sesuatu yang haram itu kalau zatnya haram. Padahal haram itu bukan hanya zatnya, tetapi cara memperolehnya juga bisa menjadi haram. Al-Ghazali rahimahullah menulis ada 10 dampak buruk, akibat buruk dari kita mengkonsumsi makanan haram. Karena perut itu adalah anggota tubuh yang susah dikendalikan, karena kita harus makan terus begitu kan. Maka beliau menyusunnya beberapa poin yang harus kita perhatikan. Wa aksaruha mu'natan wa syughlan, ya, karena perut itu terus bekerja sehingga dia sulit dikendalikan, ya. Wa a'dhamuha dararan, dan paling besar madaratnya. Wa atharon, dan paling besar pengaruhnya. Kalau tadi bahayanya juga pengaruhnya. Li'annahul manba' wal ma'dan, karena perut itu sumber segala keburukan. Ma'dan, bahan baku, bahan bakar segala keburukan. Itu di perut. Dia bisa menjadi ibadah dan dia bisa menjadi musibah. Sumber keburukan. Bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga penyakit hati itu muncul dari perut juga ternyata. Nanti kita akan lihat pembahasannya bagaimana. Fa'alaika idzan bisyanatihi anil haram wa syubh. Yang pertama, hendaknya kita menjaga perut kita dari makanan minuman yang haram atau syubhat. Yang haram atau syubhat. Baik syubhat atau haram itu jenisnya, fisiknya, ataupun syubhat haram itu cara perolehannya. Itu poin pertama. Menjaga perut kita dari yang haram atau syubhat. Lalu bagian kedua, menjaga perut kita dari terlalu banyak mengkonsumsi yang halal. Terlalu banyak. Fudulul akli. Fudulul halal. Jadi yang halal itu boleh dinikmati. Yang halal itu boleh dinikmati, tapi tidak berlebihan. Yang pertama dulu, fa'ammal haram wa syubhah. Adapun makanan yang haram atau syubhat. Syubhat itu makanan enggak jelas, haram enggak jelas, halal enggak jelas. Abu-abu. Tidak jelas halal haramnya, itu adalah perkara syubhat. Sebaiknya ditinggalkan karena syubhat itu lebih dekatnya kepada haram, bukan kepada halal. Adapun makanan yang haram dan syubhat, kenapa kita mesti menjauhinya? Kalau kita sedang menuju berjalan atau dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, haqqul ibadah atau haqqut taqwa atau haqqut tuqatih, itu karena makanan haram dan syubhat wajib kita jauhi dengan 3 alasan. Li salasati umur. Yang pertama, hadaron min nari jahannam, karena makanan haram atau syubhat kalau masuk ke perut kita, maka ancamannya adalah naru jahannam, api jahannam. Makanan, minuman yang masuk ke dalam perut kita, kita tidak awasi, tidak kontrol haram halalnya, itu akan menjadi bara api jahannam di perut kita nanti di hari kiamat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'iran. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta yang haram, terutama konteksnya ayat ini itu harta yatim, zulman, secara zalim, artinya memakan, meminum sesuatu dari hasil yang zalim.
Nah, di sini tidak disebutkan di letak ayatnya, dicari secara mandiri saja ya. Nanti kita share di grupnya. Innama ya'kuluna fi butunihim naran. Orang yang makan dengan cara zalim atau merampas makanan hak orang lain, itu mereka sedang memakan atau akan memakan fi butunihim naran, api neraka. Ini tidak macam-macam, ini ayatnya. Wa sayaslawna sa'iran, dan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Udah perutnya akan dituangkan ke dalamnya api jahanam, kemudian juga dia juga dilemparkan sebadan-badannya ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu gara-gara makan yang haram atau makan secara zalim hak orang lain. Hati-hati para koruptor. Anda telah atau sedang memasukkan bara jahanam ke dalam perut Anda, dan Anda sendiri akan dibakar di dalamnya. Waliyazubillah. Harusnya ret-ret tuh ditakut-takutin ayat-ayat begini harusnya. Jadi orang takut gitu. Bukan 1 2 3 belok kanan, belok kiri, ya itu mah gampang itu. Tapi memberikan pemahaman rasa takut kepada Allah akan siksanya yang pasti terjadi jika dilanggar, itu yang paling penting. Menimbulkan keyakinan bahwa akhirat itu ada dan Allah telah menyiapkan segalanya. Kemudian dari keyakinan kepada akhirat itu seseorang dapat berubah, dapat menjadi baik, sebagaimana telah terbukti ya. Al-Quran ini memberikan rasa gembira dan rasa takut bahkan sekaligus bagi kaum mukminin. Kecuali kalau sudah nggak beriman, beda lagi ya. Waqala Nabi alaihi salatu wassalam, itu tadi ayat dalilnya, ini sekarang hadis. Kullu lahmin nabata min suhtin wan fannaru aula bihi. Setiap makanan yang menjadi darah dan daging berasal dari yang haram, fannaru aula bihi, maka tempatnya adalah di neraka. Hati-hati para pemuda yang sekarang lagi ngetren, nganggap remeh bahkan minum minuman keras. Ada istilah kalau ngariung teu aya mirasna teu seru. Dan senantiasa kalau ada riungan ngariung begitu, tidak semua tapi itu banyak sekali yang menenggak minuman keras. Nauzubillah min dzalik. Ini ancamannya, bahwa setiap darah dan daging yang tumbuh dari makanan yang haram, baik haram secara sifatnya atau haram secara perolehannya, maka tempatnya adalah di neraka. Orang beriman harusnya takut kepada ancaman Allah dan Rasulnya. Tapi orang yang tidak punya iman, ya dia tidak akan takut. Yang kedua, akibat dari mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram, anna aklal haram wa syubhah matrudun wala yuwaffaq lil ibadah. Orang yang biasa makan haram atau syubhat, maka akan terusir dari rahmat Allah dan tidak akan diberi taufik atau hidayah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang malas ibadah, tidak dapat hidayah dari Allah untuk ibadah, tidak mendapat taufik kemudahan untuk ibadah, periksa makan minumnya. Aklul haram matrudun la yuwaffaq lil ibadah. Makan haram atau syubhat itu menjadikan seseorang terlempar jauh dari rahmat Allah dan tidak akan diberi hidayah atau taufik, kemudahan, bimbingan, petunjuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuwaffaq bil ibadah. Idla yasluh li khidmatillah al-aql illa tahir. Karena dalam hal mengkhidmat Allah, melayani Allah dengan ibadah, beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin dapat dilakukan dengan sesuatu yang mengandung haram atau syubhat. Illa tahirun, karena Allah hanya menerima peribadahan dari yang baik-baik saja, dari yang suci-suci saja. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha bersih dan hanya menerima ibadah
dari orang yang bersih saja. Yang dimaksud bersih bukan berhadas, tetapi bersih dari perkara haram dan syubhat yang memang dia subhanahu wa ta'ala telah melarangnya. Jadi mana mungkin seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang Allah murkai di dalam dirinya. Sederhananya begini, kalau orang punya hadas saja, dan hadas itu lumrah bagi manusia, tidak boleh ibadah, sholat misalnya, apalagi masuk ke surga Allah dengan maksiat, dengan kekotoran yang ada dalam perutnya. Apalagi dia sholat dengan baju hasil mencuri, dengan perut hasil korupsi, dengan kendaraan hasil sogokan atau suapan. Maka kata Al-Ghazali, logikanya nggak masuk. Kalau Allah hanya menerima yang baik, mana mungkin orang mendekatkan diri kepadanya dengan membawa bekal yang haram. Kalau hadas saja yang merupakan perkara yang biasa bisa disucikan, membuat orang tidak boleh sholat, tidak boleh ibadah, apalagi kalau itu hadasnya hadas yang batiniah, haram yang ada dalam perut dan juga badannya gitu. Dan yang ketiga, ayatnya belum saya bacakan ya. Beliau menjelaskan alaihissallahu ta'ala qad mana'al junuba anid dukhul fi baitillah. Bukankah Allah telah melarang orang junub masuk ke rumah Allah, menyentuh kitabullah, melakukan salat dan ibadah kepada Allah, apalagi orang-orang yang di dalam dirinya ada benda haram dari makanannya atau benda haram dari minumannya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan at-ta'atu makhzunatun fi khazainillah ta'ala wa miftahuha ad-du'a wa asnanuha al-halal. Kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, kalau kita punya kunci, itu batang kuncinya itu adalah ibadah, dan gigi kuncinya itu adalah kehalalan. Jadi kalau kita punya kunci untuk membuka pintu itu kan perlu kunci yang ada giginya kan. Nah, orang yang ibadahnya taat, dia punya kunci, tapi kuncinya tidak bergigi. Giginya itu adalah al-halal, yaitu perkara-perkara yang dihalalkan Allah. Jadi kata beliau, mana mungkin seseorang dapat membuka pintu menuju Allah kalau dia cuma punya batang kuncinya berupa ibadah, berupa ketaatan, makhzunan di dalamnya, tetapi dia tidak punya gigi kunci itu. Maka mana mungkin dan mustahil kita bisa membuka kunci dengan kunci yang tidak bergigi. Bahkan presisinya itu 1 mili saja tidak sama kuncinya, itu tidak akan buka. Kita harus ke tukang kunci dulu, menyamakan dan mempresisikan itu, baru kita buka. Nah, makanan halal itu atau benda halal yang masuk ke tubuh kita itu adalah gigi kunci dari batang kunci yang kita buka untuk membuka pintu. Itu kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Dan yang ketiga, dampak atau akibat dari kita suka makan yang haram atau syubhat, an aklal haram wa syubhah mahrumun min fi'lil khair. Orang yang suka memakan makanan yang haram atau syubhat, maka dia akan terhalang dari melakukan perbuatan atau amal-amal kebaikan. Fa'idha anfaqa, saya nggak pakai kacamata ya. Fa in ittafaqa lahu fi'la khairin fa huwa mardud. Andai pun dia melakukan kebaikan itu, maka kebaikan itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suka atau pemakan yang haram atau syubhat, maka
dia akan terhalang dari kebaikan. Kalaupun bisa melakukan kebaikan, dia tertolak kebaikannya. Apa dalilnya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal baik, Allah hanya menerima ibadah, Allah hanya menerima bahkan doa minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang menjaga perutnya, badannya dari perkara yang haram dan syubhat. Dalilnya tadi innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari badan orang-orang yang bertakwa. Dalam arti dalam dirinya tidak ada perkara-perkara haram atau perkara-perkara yang syubhat. Itu 3 akibat kalau seseorang mengkonsumsi makanan yang haram atau minuman yang haram atau pakaian yang haram. Hati-hati. Yang pertama adalah dia terusir dari rahmat Allah dan tidak mendapatkan taufik hidayah untuk beribadah. Yang kedua adalah apa? Tertolak ibadahnya, kalaupun dia bisa melakukannya itu tidak dapat pahalanya atau tertolak ya, mardud. Dan yang keduanya adalah dia diancam dengan neraka jahanam. Makanan yang haram atau syubhat, satu diancam dengan neraka jahanam, yang kedua akan sulit beribadah, yang ketiga sulit mengerjakan kebaikan. Kalaupun dia bisa mengerjakannya, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa akibat buruk dari kebanyakan mengkonsumsi yang halal? Kalau tadi akibat buruk dari makan yang haram dan syubhat itu ada 3. Sekarang apa dampak atau akibat dari mengkonsumsi makanan yang halal tetapi berlebihan? Ini yang jarang dibahas. Ya, halal iya tuh, gitu kan. Nah, ternyata makanan halal juga kalau kebanyakan, kata Al-Ghazali, itu memiliki dampak baik bagi kejiwaan kita maupun bagi amal ibadah kita. Hidayah itu karunia dari Allah, Pak. Hidayah yang kita nikmati sekarang itu bisa sholat dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Itu hidayah itu pemberian dari Allah. Wajib kita jaga. Satu kita cari, kalau sudah dapat wajib dijaga. Banyak orang sudah ada di pintu hidayah tapi menyia-nyiakannya. Dan cara menjaga hidayah itu diantaranya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Yang dimaksud itu ilmu agama. Itu cara kita menjaga hidayah, menjaga mensyukuri nikmat Allah berupa iman dan Islam. Caranya adalah salah satu ini, talabul ilmi. Dan cara kedua adalah menjaga diri dari tadi perkara-perkara yang haram. Makanannya harus kita jaga, minuman harus kita jaga, pakaian harus kita jaga, supaya kita tetap ada di dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rajin ibadah tetapi tidak menjaga perut dan badan kita dari benda yang haram dan syubhat masuk ke dalam diri kita, itu lambat laun akan menghilangkan hidayah itu dari kita oleh Allah Ta'ala, dan juga membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih dari itu, ada ancaman khusus terkait orang yang yakuluna, yang makan secara zalim, itu neraka jahanam dan masuk ke dalamnya. Maksudnya perutnya akan dituangkan air jahanam dan badannya akan dibakar oleh jahanam. Nauzubillah min dzalik. Adapun perkara yang halal, manakala itu terlalu banyak, ada 10 akibat dan dampaknya. Justru dampaknya lebih banyak makanan yang halal jika berlebihan, ya. Dampak buruknya lebih banyak makanan halal jika berlebihan ketimbang makanan haram dan syubhat jika kita makan. Amma fudulul halal fa innahu afatul ibad wa baliyatu ahlil ijtihad. Maka sesungguhnya terlalu banyak makan yang halal, minum yang halal, terlalu banyak tapi ya, itu adalah afatun, kehancuran al-ibad, hamba Allah yang sedang
berusaha menuju Allah itu ya. Wa baliyatu ahlil ijtihad, dan baliyah, musibah bagi orang-orang yang sedang menaiki tangga menuju ubudiyah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan ada beberapa hal atau 10 dampak dari kita mengkonsumsi makanan terlalu banyak yang halal ya. Yang pertama, qaswatul qalbi. Terlalu banyak makan yang halal itu dapat mengeraskan hati. Walaupun halal, tapi terlalu banyak dahar wae maksudnya gitu. Makan terus, qaswatul qalbi, akan membuat hati itu keras. Wa dhahabu nurihi, dan akan kehilangan cahaya. Nih mungkin kalau orang yang belajar tasawuf itu dapat memahami, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi yang halal, tidak menjaga kesederhanaan, itu akan hilang cahayanya. Cahaya ketakwaannya itu akan hilang, akan berkurang. Wa dhahaba nurihi. Bukan masalah tidak boleh makan yang halal, tapi bagi orang yang suka berlebihan dalam makan walaupun halal, itu dia akan kehilangan cahaya. Wa dhahaba nurihi. Allah SWT, cahaya Allah Ta'ala, cahaya hidayah. Ruwiya anin Nabi SAW, berdasarkan sebuah riwayat dari Nabi SAW, annahu qala la tumitul qalba bikasrati ta'am wasyarab. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mematikan, membuat mati, membikin hati kalian mati bikasrati ta'am, dengan terlalu banyak makan, wasyarab, dan terlalu banyak minum. Ada orang yang kalau minum itu berbagai jenis itu diminum sekali makan itu. Jusna aya, kemudian ci entehna aya, ci herangna aya, ci kopina aya, ci susuna aya, segala macam itu. Ngaderak di luhur meja, diminum semua. Bukan nggak boleh, boleh, tapi kalau banyak, kata Al-Ghazali, itu dapat mengeraskan hati. Dapat mengeraskan hati. Qaswatul qalbi wa dhahabu nurihi, akan mengeraskan hati dan kehilangan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada waliullah anu rawog, tidak ya. Rawog segala dihakan begitu, itu tidak, bukan sifat dari wali Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Mereka selalu menjaga sesuatu itu pada batasnya atau tidak berlebih-lebihan. Dalam hadis ada pesan Nabi begini, ini batasan kita makan, minum, dan berpakaian. Kata beliau, kul washrab walbas min ghairi sarafin wala mahyalah. Makanlah kamu, minumlah kamu, pakailah pakaianmu tanpa berlebihan dan tanpa diwarnai rasa sombong. Ini batasnya, tanpa berlebihan dan tidak berlaku sombong. Tidak berlaku angkuh, mentang-mentang pakaiannya bermerek, asa pang kumahana, mentang-mentang makanannya itu mahal, sapang kumahana, menganggap orang lain itu di bawah dia atau nggak mampu. Ya, jadi kata Nabi, makan, minum, berpakaianlah tanpa berlebihan dan tanpa merasa bangga. Ya, biasa-biasa saja. Janganlah kalian matikan hati kalian dengan terlalu banyak makan dan minum. Fa innal qalba yamutu kazar'i. Karena hati itu akan mati sebagaimana tumbuhan kalau terlalu banyak dikasih air. Betul itu Pak Ji? Jadi kalau pohon itu disiram terus, itu bukannya baik, malah akan busuk. Nah kata Al-Ghazali, kata Rasulullah SAW, mengutip hadis Rasulullah SAW, bahwasanya sesungguhnya makanan itu bagi seseorang itu bagaikan pohon, apabila terus dikasih, itu dia akan membuat pohon itu busuk dan mati. Kazar'i idza kasura alaihil ma, kalau terlalu banyak air, walaqad syabaha dzalika ba'dus shalihin bi annal ma'idah kal qidri tahtal qalbi tagla. Dan sebagian orang-orang soleh mengumpamakan bahwa lambung kita itu seperti al-qidr. Al-qidr itu seperti tungku ya, yang ada di dalam hati, tagla, yang mendidih.
Jadi kalau tungku itu terlalu banyak dan panas itu ke hati itu akan ngaruh itu. Makanan itu ibaratnya tungku yang akan membakar hati, membakar dengan hasad, membakar dengan nafsu, membakar dengan syahwat. Itu kalau terlalu banyak makan dan minum. Dampak kedua, kalau orang terlalu banyak makan, walaupun halal. Ya. Inna fi kasratil akli fitnatul a'dha wa hayjiha wan bi'athiha lil fuduli wal fasad fa inna rajula idza kana syab'an bataran ishtahat ainuhu nadhar ila ma la ya'ni. Nah, kata beliau, dampak keduanya adalah terlalu banyak makan walaupun itu halal adalah fitnatul a'dha, akan merusak anggota tubuh yang lain, ya. Karena seseorang manakala dalam keadaan kenyang syab'an, maka itu akan berpengaruh kepada mata yang akan terlalu antusias melihat perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi kata beliau, kalau orang terlalu banyak makan, itu matanya akan giat, akan awas kan. Dari perut naik ke mata. Syukur kalau naik ke matanya tunduh. Tetapi banyak orang yang dari perut naik ke mata jatuhnya syahwat. Akhirnya karena terlalu banyak makan walaupun halal, itu matanya akhirnya cenderung untuk melihat perkara-perkara yang mengandung syahwat. Kalau kita ingin menurunkan syahwat mata, kendalikan makanan di dalam perut kita tidak terlalu banyak walaupun itu halal. Udah 30 menit belum? Oh iya pas. Baik, jika ada pertanyaan Pak silakan. Ini kita baru 2 poin, nanti 8 poinnya di pertemuan berikutnya. 10 dampak buruk dari terlalu banyak makanan, minuman walaupun itu halal. Ya. Kalau yang haram tadi jelas ya akibatnya. Ya Pak Ji? Berhenti makan sebelum kenyang itu membantu. Walaupun itu bukan hadis tapi itu membantu ya, membantu seseorang untuk menahan diri. Diambil dari makna hadis yang lain. Kalau perut lapar itu syahwat juga menurun. Kalau perut kenyang itu syahwat menambah atau bertambah. Secukupnya. Dari perut naik ke mata menjadi maksiat kalau terlalu banyak. Jadi kita ulang, kita resum kajian kita. Makanan haram ada 3 akibatnya. 1, diancam neraka jahanam. Yang kedua, sulit ibadah karena tidak mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Dan yang ketiga, sulit berbuat baik kalaupun bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau haram. Kalau yang halal tapi terlalu banyak itu ada 10. Baru kita 2 tadi. Yang pertama adalah mematikan hati dan menghilangkan cahaya Allah dalam dirinya. Hatinya susah mendapatkan ilmu dari Allah. Dan yang kedua, akibat dari terlalu banyak yang halal itu adalah ya, bukan merusak mata, menyebabkan syahwat itu naik. Di antaranya syahwat mata. Ya, terlalu banyak makan, dia naik ke mata, dia naik ke tubuh, dan itu cenderungnya kepada perkara yang tidak bermanfaat, layakni perkara yang tidak bermakna. Makanya orang yang terlalu banyak makan itu kegiatannya itu banyak yang tidak bermaknanya. Kalau tidak menuju syahwat, menuju perkara yang la makna lahu, yang tidak berfaedah. Kalau orang-orang soleh itu makannya sedikit, makanya produk amal solehnya juga banyak. Syahwatnya tertekan. Tapi kalau orang-orang yang banyak makan itu akan sulit untuk berbuat kesolehan. Karena tadi potensi syahwatnya, tenaga untuk syahwatnya itu lebih besar. Nanti itu 8 akibat lainnya ada di situ. Nanti karena makan itu akan menyebabkan perutnya tambah gede, susah bangun untuk ibadah, susah untuk tahajud, susah untuk berbuat baik, tidak carinceng, tidak gesit. Maka orang-orang soleh itu rata-rata nggak ada yang gemuk dari sejarahnya. Kita lihat nanti bahasanya bagaimana konsep Al-Ghazali untuk membuat kita lebih baik dengan cara menjaga dan mendisiplinkan perut kita, baik dari perkara yang haram terutama atau subhat, dan juga dari perkara yang halal tapi berlebihan. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap paham semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang kita pelajari dari
Al-Ghazali. Mudah-mudahan berkah ilmunya dan berkah buat penulis kitab ini, Imam Ghazali Ta'ala. Aku qouli hada, astagfirullahaladzim. Pintar, padahal ini ratusan tahun yang lalu ini, abad pertengahan kan, luar biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.